Umat Islam berkata, Muhammad adalah nabi terakhir, penutup semua kenabian. Namun, bagi umat Kristen, Muhammad tidak diakui sebagai nabi. Mengapa demikian? Saksikanlah video ini sampai selesai, dan temukan jawabannya. Untuk menjawab ini, kita harus mulai dari dasar iman Kristen sendiri. Mulai dari kitab Perjanjian Lama, di mana nubuatan para nabi selalu mengarah pada satu titik puncak, yaitu Mesias yang akan datang. Semua nabi-nabi, dari Musa, Yesaya, Yeremia, hingga Maleaki, mereka menubuatkan tentang kedatangan Dia yang akan membawa keselamatan. Saat Yesus datang, Yesus tidak sekedar membawa pesan Tuhan, tetapi Sang Firman itu sendiri telah datang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 berkata demikian, Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Ada pertanyaan penting yang perlu direnungkan oleh umat Islam. Yang pertama, jika Sang Firman itu telah datang berinkarnasi menjadi manusia, masih perlukah nabi lain untuk berbicara bagi Allah? Yang kedua, jika Allah sendiri sudah berbicara melalui Yesus, siapa lagi yang perlu menambahkannya? Kitab Ibrani 1 ayat 1 sangat jelas mengatakan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Artinya, wahyu sudah mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi nabi sesudah Dia. Karena Yesus bukan hanya penyampai pesan, Dia adalah isi pesannya. Jadi, bagi iman Kristen, tidak ada nabi setelah Kristus. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah mungkin masih diperlukan seorang nabi, sementara sumber firman itu sendiri telah datang? Yang kedua, apakah mungkin seorang nabi masih diperlukan untuk menyempurnakan, sementara wahyu yang sempurna itu telah datang? Untuk umat Islam silahkan Anda renungkan sendiri. Umat Muslim menganggap Muhammad adalah nabi terakhir, sesuai dengan Quran Surah Al-Ahzab 33 ayat 40, yang berbunyi demikian. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi atau biasa disebut Hatam an-Nabiyyin. Namun, umat Islam perlu mengetahui bahwa bagi orang Kristen, kriteria kenabian yang dapat diterima adalah bahwa nabi tersebut harus berasal dari bangsa Israel dan menyampaikan wahyu yang sejalan dengan firman Allah, dan harus sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Sedangkan Muhammad berasal dari keturunan Arab, bukan Israel, dan ajarannya pun bertentangan dengan inti Injil, terutama dalam pandangannya tentang Yesus. Yesus dalam Alkitab disebut anak Allah, namun dalam Al-Quran disebut hanya seorang manusia. Dalam Injil Yesus disalibkan dan bangkit, tapi dalam Al-Quran dikatakan tidak disalibkan. Maka, secara teologis, seorang Kristen tidak dapat menerima Muhammad sebagai nabi, karena pesannya tidak sejalan dengan wahyu yang sudah final di dalam Kristus. Untuk umat Islam, cobalah renungkan pernyataan ini. Jika ada seseorang datang setelah Yesus dan berkata, Aku membawa wahyu baru untuk melengkapi Injil. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa karya Yesus belum sempurna. Padahal di kayu salib, Yesus telah berkata, sudah selesai. Kata sudah selesai yang diucapkan Yesus di kayu salib, berasal dari bahasa Yunani tetelestai, yang berarti telah tuntas, sempurna, dan lengkap. Artinya, karya keselamatan dan wahyu Allah telah diselesaikan sepenuhnya di dalam Kristus, tidak memerlukan tambahan wahyu atau nabi baru. Pertanyaannya adalah, jika Yesus telah menyempurnakan karya keselamatan di kayu salib, apakah masih diperlukan penyempurna lain seperti Muhammad? Di sini ada pertanyaan penting untuk direnungkan oleh umat Islam. Yang pertama, jika Yesus adalah firman Allah yang hidup, mungkinkah masih ada nabi yang dapat melebihi Dia? Yang kedua,
Jika salib adalah puncak kasih Allah bagi manusia, masih perlukah wahyu tambahan untuk melengkapi kasih yang sudah sempurna itu? Yang ketiga, jika Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," apakah masih diperlukan nabi lain untuk menunjukkan jalan? Yang keempat, jika Allah sudah turun menjadi manusia, apakah mungkin Dia masih mengutus manusia lain untuk menyempurnakan karyanya? Kesimpulannya, apakah Muhammad adalah nabi terakhir dalam Islam? Jawabannya ya. Bagi umat Islam, Muhammad diakui sebagai penutup para nabi. Kemudian, apakah Muhammad juga nabi terakhir bagi umat Kristen? Jelas tidak. Bagi orang Kristen, nabi terakhir adalah Yesus Kristus, wahyu terakhir adalah Injil, dan keselamatan terakhir telah digenapi di atas salib. Yesus adalah puncak dari semua nubuat dan penutup dari segala kenabian. Saat Yesus berkata, "Sudah selesai," itulah tanda bahwa tidak ada lagi nabi atau wahyu baru sesudahnya, sebab karya Allah telah sempurna di dalam Kristus. Jika Anda setuju atau tidak setuju dengan video ini, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.